Sebenarnya apa sih retikulum endoplasma itu? Retikulum endoplasma atau biasa disebut RE berasal dari bahasa Latin. Retikulum memiliki arti jaring-jaring dan endoplasma berarti di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah salah satu organel di dalam sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sejati. Organel ini terdiri dari jaringan membran yang saling berhubungan dan tersebar luas di dalam sitoplasma dan membentuk struktur yang kompleks. Retikulum endoplasma menurut para ilmuwan. Yang pertama adalah menurut Kate Porter. Kate Porter adalah ilmuwan pertama yang mendeskripsikan retikulum endoplasma menggunakan mikroskop elektron. Beliau mengamati struktur membran sel yang membentuk jaringan-jaringan di dalam sitoplasma yang kemudian dikenal dengan nama retikulum endoplasma. Pada tahun 1945, Kate Porter mengidentifikasikan RE sebagai jaringan membran yang berfungsi dalam sintesis dan transportasi protein serta lipid. Porter menggambarkan RE sebagai struktur membran yang membentuk labirin di dalam sel yang berperan dalam proses sintesis dan transportasi bahan di dalam sel. Yang kedua ada Albert Cloud. Di tahun yang sama, 1945, Albert juga berperan dalam penemuan organel ini. Dengan menggunakan teknik mikroskop elektron yang lebih maju dari Kate Porter untuk mempelajari struktur internal sel. Ia berperan dalam memahami fungsi RE dalam hubungan dengan membran inti dan sintesis protein. Albert Cloud mengidentifikasikan bahwa RE adalah bagian dari sistem membran yang terhubung dengan membran inti atau nukleus dan bertanggung jawab dalam sintesis protein, terutama yang akan diekspor keluar sel atau digunakan dalam membran sel. Yang ketiga ada Ruth Sager, tahun 1953. Ruth Sager melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana retikulum endoplasma berhubungan dengan produksi protein, terutama dalam sel-sel eukariotik. Berdasarkan penelitian Sager, RE dianggap sebagai organel yang memainkan peran penting dalam sintesis protein dan lipid, serta memfasilitasi proses metabolisme dalam sel. Di dalam penelitian Ruth Sager menunjukkan peran penting retikulum endoplasma dalam proses metabolisme seluler. Peran umum retikulum endoplasma dalam sel. Yang pertama ada pabrik sel. RE berfungsi sebagai pabrik sel karena terlibat dalam pembuatan atau sintesis, penyimpanan, dan pengiriman berbagai molekul penting seperti protein dan lipid. Yang kedua, mendetoksifikasi zat-zat beracun dan menyimpan ion kalsium. Retikulum endoplasma juga berperan penting dalam mendetoksifikasi zat-zat beracun dan menyimpan ion kalsium yang dibutuhkan dalam sinyal seluler dan proses metabolisme. Dan yang ketiga, memodifikasi asam amino menjadi protein. Retikulum endoplasma mempunyai fungsi untuk memodifikasi asam amino setelah disintesa oleh ribosom sehingga menjadi protein yang dapat menjalankan fungsinya. Kinerja dari RE ini sangat tergantung dengan kondisi lingkungan sel. Struktur retikulum endoplasma melansir dari laman norami.id, bentuk dari retikulum endoplasma yang kasar dipengaruhi oleh ribosom yang terikat dengan permukaannya. Adapun tempat pengikatan ribosom pada retikulum endoplasma kasar disebut sebagai translokon. Ribosom sendiri bukan organel yang terikat secara permanen dengan retikulum endoplasma sebab
Ribosom terus-menerus akan mengikat dan melepaskan dari membran. Sementara itu, retikulum endoplasma juga membentuk lembaran membran ganda besar yang disebut sebagai aparatus Golgi. Bersamaan dengan aparatus Golgi, retikulum endoplasma akan mengangkut protein melalui vesikel yang terikat di membran. Di sini ada jenis-jenis retikulum endoplasma, yaitu ada smooth endoplasmic reticulum, ada ribosom, rogue endoplasmic reticulum. Retikulum endoplasma kasar memiliki tekstur yang kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar yakni untuk mengambil bagian dalam sintesis protein, kemudian mengangkutnya ke bagian lain. Pada umumnya, setelah proses translasi, protein akan ditransfer ke organel yang disebut sebagai aparatus Golgi, yang mana ke depan bentuknya akan diubah. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Oleh sebab itu, bentuknya cenderung halus sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus atau granular yakni untuk memproduksi berbagai zat penting seperti hormon steroid dan lipid esensial atau fosfolipid dan kolesterol. Di sini ada perbedaan antara retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak mengandung ribosom. Ia hanya terdiri dari lembaran-lembaran tubular yang melingkar dan saling mengunci. Jika ditinjau dari asalnya, retikulum endoplasma kasar berasal dari membran inti. Sementara itu, retikulum endoplasma halus berasal dari retikulum endoplasma kasar yang mengorbankan ribosom. Letak retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berada di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik, sedangkan retikulum endoplasma halus cenderung terletak di dekat membran sel. Fungsi retikulum endoplasma dalam sel. Yang pertama, pada proses sintesis protein, RE kasar menghasilkan protein melalui ribosomnya, yang kemudian dikemas dalam vesikel dan dikirim ke Golgi untuk proses lebih lanjut. Yang kedua, itu proses lipid dan detoksifikasi. RE halus menghasilkan lipid untuk membran sel dan organel lain, juga mendetoksifikasi zat kimia yang mungkin beracun bagi sel. Yang ketiga, pada proses transportasi molekul, yaitu membantu memindahkan protein dan lipid ke lokasi lain dalam sel atau untuk diekspor keluar sel. Interaksi retikulum endoplasma dengan organel lain. Yang pertama, bersama ribosom. Retikulum endoplasma kasar bekerja bersama ribosom dalam sintesis protein. Yang kedua, bersama aparatus Golgi, yang dimana protein dari retikulum endoplasma dikirim ke aparatus Golgi untuk dimodifikasi lebih lanjut, kemudian dikirim ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, peran dalam homeostatis seluler, terlibat dalam penyimpanan kalsium yang penting untuk sinyal seluler dan berbagai proses metabolisme. Pada kadar sel darah putih tertentu, retikulum endoplasma kasar dapat menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Retikulum endoplasma kasar juga memiliki peran dalam memproduksi, menyortir atau mengemas, serta mengangkut protein sekretori seperti antibodi, insulin, protein pembekuan darah, kolagen, enzim, sampai musin. Nah, di sini juga protein sekretori tersebut akan dialirkan ke dalam berbagai bagian sel, diantaranya sel piala, fibroblast, sel hati, sel B limfosit, dan sel pankreas. Adapun secara terperinci fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Di sini terdapat gambar ilustrasi retikulum endoplasma kasar.
Di dalam retikulum endoplasma kasar terdapat lumen, yaitu ruang retikulum endoplasma. Lalu selanjutnya ada ribosom, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk menghasilkan protein. Dan tentunya terdapat retikulum endoplasma. Dan di sini terdapat gambar ilustrasi dari retikulum endoplasma halus. Pada dasarnya, retikulum endoplasma ini berbentuk seperti tabung, dan fungsinya yaitu untuk metabolisme lipid, juga metabolisme karbohidrat, dan memiliki fungsi untuk mendetoksifikasi racun yang terdapat dalam tubuh. Ini adalah gambar ilustrasi dari proses sintesis protein. Di sini terdapat DNA molekul, kemudian ia menjadi gen 1, lalu menjadi gen 2, dan kemudian menjadi gen 3. Dan di sini terdapat DNA strain. Dia menjadi transcription, lalu membentuk menjadi mRNA, kemudian menjadi translation, lalu dia akan menghasilkan protein. Dan di sini terdapat gambar ilustrasi proses metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Interaksi Re dengan organel lain. Yang pertama, dengan badan Golgi. Retikulum endoplasma memproduksi dan mengirimkan protein dan lipid ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Di badan Golgi, protein dan lipid mengalami modifikasi seperti penambahan gula atau fosfat. Setelah itu, protein dan lipid dikemas kembali dalam vesikel sekresi dan dikirim ke lokasi tujuannya. Interaksi yang kedua yaitu dengan mitokondria. Retikulum endoplasma dan mitokondria merupakan dua organel utama yang mengendalikan metabolisme sel dan produksi energi. Mitokondria menghasilkan energi, sedangkan retikulum endoplasma merupakan langkah kunci anabolisme glukosa, lipid, dan protein. Dan interaksi yang ketiga yaitu dengan situs kontrak membran. Membran retikulum endoplasma dan organel lain terikat erat di area situs kontak membran, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan lipid dan molekul kecil lainnya. Kesimpulannya, salah satunya yaitu pentingnya retikulum endoplasma. RS sangat penting dalam sintesis protein dan lipid, serta dalam menjaga homeostatis dan hematabolisme sel. Sebagai pusat produksi dan transportasi, retikulum endoplasma berperan kunci dalam berbagai fungsi vital sel. Selanjutnya, itu ada RE, retikulum endoplasma memiliki peran penting dalam sel eukariotik. RE kasar ditutupi ribosom pada permukaannya. RE kasar berperan dalam sintesis dan modifikasi protein. Protein yang disintesis di RE kasar biasanya dikirim ke membran sel, lisosom, dan atau diekspor keluar sel. Yang kedua yaitu RE halus, tidak memiliki ribosom pada permukaannya sehingga tampak lebih halus. RE halus berperan dalam sintesis lipid seperti fosfolipid dan steroid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi zat-zat berbahaya dalam sel.